Oke, ketemu lagi di Ngobrol Apa. Ngobrol seru seputar apa aja. Ya, terima kasih buat kehadirannya. Ada 2 orang yang berbaju hitam di depan saya hari ini dalam studio. Termasuk saya juga berbaju hitam. Seragam. Nah, jadi boleh memperkenalkan diri dulu. Silakan Mbak Lilis, dari Mbak Lilis dulu. Oke, iya, nama saya Lilis Prasetya, ibu rumah tangga, juga kesibukannya terlibat di pelayanan YTWR juga. Oh, terlibat pelayanan YTWR. Ya. Oke, dan satunya nih adik Vinka, silakan perkenalan diri. Halo, aku Jovinka. Aku kesibukannya sebagai pelajar di SMK Negeri 3 Malang. SMK Negeri 3 Malang. Wah, saya alumni loh Vinka. Reunian jadinya. Alumni, jadi kakak kelasnya Vinka, tapi 10 tahun yang lalu. Sudah lama ya ketahuan usianya. Oke, kita lanjut aja. Nah, jadi hari Senin ini seperti biasa kita balik lagi di program Ngobrol Apa yang akan nemenin kalian dari jam 9 pagi ini sampai jam 10 nanti di ytwr.org dan juga aplikasi Askara Radio Streaming. Dan tentunya live kali ini direkam dan akan disiarkan secara ulang di YouTube kami di Disciples Media jam 6 sore untuk sesi 1 besok hari Selasa, dan untuk sesi 2 hari Selasa juga, tapi Selasa depan jam 6 sore juga. Jadi jangan lewatkan. Kalau kalian terlewat gak usah khawatir karena ada YouTube Disciples Media yang menyediakan siaran ulangnya buat kalian. Dan gak lupa juga kalian juga bisa interaksi sama kami yang ada di studio, sama Vinka, sama Mbak Lilis. Kalau mau tanya-tanya, kirim salam segala macam, silakan melalui chatbox yang ada di website dan juga ada di aplikasi kami. Oke, kita langsung saja menuju materi yang akan kita sharingkan bersama-sama dengan Mbak Lilis dan juga Mbak Vinka hari ini. Oke, ini kan lagi musim pandemi, betul ya, dan memang belum selesai. Dan satu persatu orang yang saya kenal di sekitar itu banyak yang mulai kena, termasuk Mbak Lilis dan Vinka nih. Nah, itu awalnya gimana nih? Pertama kena COVID, siapa duluan sih yang tertular? Aku duluan. Oke, gimana Vin? Boleh diceritain nggak nih? Mulai tanggal berapa? Tanggal 30 ya? Tanggal 30. Awal-awal Juli. 30 Juli. 30 Juni. Oke. Awal-awal Juli itu aku kan habis dari Bromo. Oke. Itu sebelumnya masih belum tahu aku kena apa belum gitu. Oke. Jadi aku kira kayak biasa aja gitu gejalanya, kayak penyakit biasa aja gitu. Kayak flu biasa gitu ya? Iya. Sebelumnya ada ngerasa demam gitu sama pusing. Aku kira kan aku kalau misalnya habis sekolah, habis ujian kemarin itu biasanya juga ngerasa sakit gitu kan. Oke. Aku kira cuma gejala Sakit yang biasa sama gitu. Ya? Kayak besok udah sembuhan gitu. Oke. Terus akhirnya ke Bromo. Ya itu tadi aku ngerasa kayak lemes banget. Pas di Bromonya gitu. lemes? Iya, lemes banget. Wah, gitu. sayang banget. Tapi itu berarti pas di Bromo sudah ada gejala yang lebih parah dari sebelumnya gitu? Iya. Oke. Terus habis itu pas pulang dari Bromo itu aku bilang sama mama kok kayak lemes gitu. Kenapa gitu kan. Terus habis itu sama nggak bisa nyium juga gitu. Awalnya sebelum dari Bromo itu nggak apa-apa gitu, masih bisa nyium, ngerasain gitu, masih bisa. Anosmia. Iya. Terus akhirnya aku bilang mama nggak bisa nyium gitu. Terus habis itu mama kan panik gitu ya, kenapa gini. Terus habis itu akhirnya dibawa ke dokter. Di dokter itu mama bilang sama dokternya kalau aku nggak bisa nyium. Terus habis itu akhirnya disuruh swab besokannya. Terus akhirnya di swab akhirnya positif. Jadi gitu. Itu awalnya Vinka duluan. Iya, aku duluan. Mbak Lilis kena juga akhirnya. Akhirnya. Padahal panik juga kan waktu dengar hasil swabnya itu, kalau dia positif itu kan ya gimana pun gitu kan, ini kan virus yang sangat ditakutin orang gitu kan. Iya, betul. Ya udah, antara wah gimana ini tapi ya dari hasil swabnya ada pemeriksaan paru-paru itu kan dia bersih gitu.
jadi nggak ada pneumonia, terus nggak ada flek-fleknya itu, terus dia juga termasuk gejala ringan katanya dokternya. Nah akhirnya anjurannya dari rumah sakit harus isolasi. Isoman ya. Isoman. Nah kemarin itu karena shelter kan di Batu itu penuh semua waktu Ya, itu, waktu jadi itu ya penuh. sudah karena gejalanya ringan di rumah aja. Oke. Nah akhirnya di rumah kan. Nah kebetulan kami kan juga ada jaga villa gitu kan. Nah pertimbangan kami kalau di rumah itu kan ada adiknya kan masih kecil. Nah sebisa mungkin ya sudah dipisah aja gitu. Nah dipisah, otomatis kan dia di villa, kita di rumah gitu kan. Nah aku harus mondar-mandir karena harus ngerawat adiknya, ngerawat dia gitu. Nah kebetulan yang di villa itu ada mbahnya, ada kongnya. Nah kan karena mungkin juga nggak kontak langsung, tapi kan kalau virus ini katanya dari udara itu juga bisa gitu kan. Nah itu satu lingkungan, jadi kamarnya tempat dia tidur sama mbahnya itu berdekatan. Jadi kalau misalkan aktivitas ya mbahnya sama kongnya pasti lewat. Nah itu selang 3 hari ya, selang 3 hari mbahnya sama kongnya itu udah ada rasa-rasa nggak enak gitu loh. Jadi udah meriang, udah batuk pilek gitu. 3 hari itu kongnya sama mbahnya ya dipikir sakit biasa. Terus 2 hari berikutnya papanya. Jadi papanya tiba-tiba panas. Terus batuk pilek. Nah itu udah satu rumah kan kena. Lah saya sama papanya kan otomatis masih satu rumah. Nah satu rumah tapi kita beda kamar. Karena saya mikirnya ya itu tadi, saya mikir adiknya dia kan. Ya tapi tetaplah ya gimana ya, namanya juga ibu, nama juga istri gitu kan harus ngerawat gitu kan, nggak mungkin dibiarin. Ya akhirnya itu lagi dah ngerawat. Walaupun nggak kontak secara langsung kan tetap masuk kamar, nyiapin makannya gitu kan. Betul. Nah itu sampai jalan ya ada kejadian yang kongnya kan sempat juga periksa ke ini penyakit dalam ya, ke dokter penyakit dalam, semua udah dapat obat sudah ini, tapi mereka nggak ada perubahan gitu. Jadi selama 2 hari itu mungkin itu masa apanya ya. Jadi mereka itu parah-parahnya gitu. Parah-parahnya. Terus akhirnya kan waktu itu hari Sabtu malam itu saya lihat kongnya kan ada perubahan, udah bisa duduk, udah mau makan gitulah. Nah, itu Minggu pagi, Minggu subuh itu ngerasain sesak nafas mendadak gitu. Jadi mendadak. Ada sesak nafas, posisi semua sakit kan, nggak mungkin ambil ambulan, nggak mungkin kan. Jadi terpaksa papanya Vinka yang harus berangkat, padahal posisinya dia juga lemes, udah sakit gitu kan, ngantar. Mau nggak mau. Terus akhirnya dalam perjalanan kongnya nggak bisa ditolong sudah. Jadi mau masuk ke rumah sakit di pintu gerbang itu udah. Ya istilah sudah nggak bisa ketolong lagi. Nah setelah kejadian itu akhirnya satu rumah dianjurkan untuk swab semua. Nah swab semua, hasilnya papanya Vinka yang sakit, menurut aku itu sakitnya parah gitu ya. Tapi dia hasilnya negatif. Oh gitu. Hasilnya negatif. Terus ibu mbahnya itu negatif juga, padahal sakit. Lah yang paling mengejutkan aku kan nggak ada gejala sama sekali, nggak ada gejala, nggak ya kayak orang sehat gitu. Ternyata hasilnya positif. Nah itu yang membuat wow, kaget ya, kayak surprise gitu. Itu cerita awal mulanya saya kena. Awal mulanya Mbak Lilis gitu ya, akhirnya menjalar juga. Terus gejala yang umum kalau Mbak Lilis tadi kan nggak ada nih. Kalau Vinka gejala umumnya tadi kayak ada lemes gitu-gitu aja ya. Gitu. Nah itu kan tadi gejala hal secara fisik ya. Ini ada nggak sih
perasaan yang dirasakan setelah dinyatakan positif? Ya takut ya. Awalnya Takut, kayak oke. panik gitu, kayak ya tapi lama-lama ya pasrah aja ya. Pasrah, oke. Saya mau buat apa? Ya Iya. betul, udah kadung gitu. Iya. Jadi perasaannya itu pertama. Oke. Shock memang. Shock. Kalau dia kan memang udah ada gejala ya, udah ada Oh, ya. gejala gitu. Iya. Lah lebih shock lagi kan aku, gitu. Kan kayak orang sehat gitu kan. Tiba-tiba positif. Tiba-tiba positif. Nah jadi mikirnya waktu itu, wah jangan-jangan aku yang bawa virus ke rumah gitu kan. Ya ada sih pikiran-pikiran kayak gitu. Gitu, oke. Jadi ada perasaan shock ya Shock, pertama. shock kayak dapat undian gitu. Dapat arisan katanya adekku. Nah, ini kan waktu dapat kabar bahwa dinyatakan positif, itu apa sih yang dilakuin buat ngatasin perasaan, waduh, kok shock ya gitu, ngatasinnya gimana? Kalau dari Mbak Lilis dulu deh. Kalau dari aku, shock pasti, kaget pasti gitu ya. Kalau aku harus berjuang sembuh. Oke, itu yang ada di pikiran ya? Iya, pokoknya pertama tahu positif gitu ya. Aduh positif, gimana? Kadang lihat anak-anak. Kalau seorang ibu kan pasti lihat anak-anak. Aku harus sembuh. Pokoknya aku harus sembuh supaya aku bisa ngerawat mereka. Tetap gitu. Jadi pikirannya harus bisa sembuh buat bisa ngerawat mereka, buat bisa ngerawat yang lainnya yang lagi sakit. Nah itu, udah pikirannya itu. Walaupun kadang kalut gitu ya. Iya betul. Ya sama kayak Vinka, takut juga gitu. Ini virus mematikan, ya gitu. Pokoknya jangan sampai aku sampai parah. Jadi ya gimana caranya gitu. Ada semangat, pokoknya dari dalam diri itu harus semangat gitu. Ngatasinya gitu Iya, ya? Harus ada semangat dari dalam diri. Oke. Nah, ini ngobrol soal waktu isoman deh. Nah, isoman itu kan waktu yang cukup lumayan lama panjang ya. sekali. 1 minggu lebih ya? Lebih. 14 hari. Oh, 14 hari? 2 minggu berarti? Iya, 2 minggu. 2 minggu. Nah, itu apa yang dilakukan Vinka Mbak Lilis Gabut ya. di rumah? Sebenarnya monoton ya. Pagi-pagi itu berjemur. Berjemur. Ya kayak gitu-gitu aja. Terus lihat HP, lihat drakor, gitu-gitu aja. Setiap hari. Ya setiap hari. Ya mau ngapain, ketemu orang Iya juga sih, nggak boleh nggak ya. boleh. Kalau aku ya ini ya aktivitasnya ya pagi harus nyiapin makan buat semua. Terus nanti ngerawat yang sakit-sakit itu. Karena sebenarnya saya yang sakit, tapi saya yang Nggak harus tahu, ngerawat betul. gitu kan. Jadi ya aktivitasnya ya kayak gitu. Terus nanti jam 10 ada sinar matahari, kita buru-buru berjemur, bantal kasur dikeluarin semua. Mau dijemur gitu. Nanti siang istirahat lagi, sore ya gitu-gitulah. Kadang ya gabut juga. Apalagi masih belum sekolah, masih libur kan libur pas sekolah. itu ya. Jadi nggak ada aktivitas. nggak ada aktivitas kan. Jadi ya lumayan. Memang itu ya, isoman itu memang kadang buat orang stres. Iya, betul. Karena kita juga harus di rumah, nggak boleh ketemu sama orang. Itu kan bikin gimana gitu ya. Kalau ada orang cuma kita lihat-lihat Dari di jauh. pintu, di pintu gitu. Jadi ya stres ada memang. Waktu isoman itu stres ada. Tapi gimana ya, kita ya itu tadi loh, kembali lagi ke semangat kita. Kalau kita stres, semakin kita mikirkan penyakit itu, imun kita malah turun. Down. Nah, jadi ya sudahlah, buat apa kesibukan apa lagi itu. Jadi lebih kreatif kalau emak-emak. Karena kan yang dilihat kadang aneka resep apa gitu kan, biar nggak bosen gitu ya. Jadi coba-coba di dapur, coba-coba bikin apa gitu. Karena kita keluar kan juga nggak mungkin gitu. Itu loh, isoman juga sih. Sangat berkesan. 14 hari semua ya berarti. 14 hari. Nah, selama 14 hari itu ada ini nggak sih? Pengawasan mungkin dari pihak medis gitu. Pengawasan ada. Berarti ada datang ya mereka. Mereka nggak langsung datang ke kita, cuman mereka pemantauannya lewat komunikasi lewat HP gitu. Kalau misalkan ada gejala apa? Ada keluhan apa, ada gejala apa, mereka
bilang harus langsung dilaporkan Oke. gitulah. Ya puji Tuhannya kita nggak ada Gejala apa-apa. gejala yang parah gitu. Sempat pertama kita ini ya isolasi itu sempat kepikiran cari oksigen kita untuk persediaan. Ternyata persediaannya habis semua. Jadi memang nggak ada. Ya kita berdoa aja supaya kita nggak sampai Nggak yang butuh. parah Iya, gitu. Itu ada pemantauan dari puskesmas karena kita swabnya kan di puskesmas. Jadi Oke. pengawasannya puskesmas. Puskesmas Batu sini ya. Sisir. Oh, Sisir. Iya, Oke. karena kan di Batu ada 3 kayaknya ya. Iya, ya betul. Dari Sisir. Dari Sisir. Oke. Mm-mm. Nah, ngobrol soal isoman lagi nih. Heeh. Ada nggak Mbak Lilis waktu isoman ini masak yang berbeda gitu? Wah, khusus buat ini nih COVID nih. Makanan menu-menu yang khusus gitu. Oh, kalau khusus enggak sih ya. Enggak ya? Karena katanya nggak ada Apa aja? pantangan Nggak ada pantangan apa aja? Heeh. Oke. Pokoknya apa aja yang penting bergizi. Sikat ya? Oh, sudah. Sampai teman-teman pada WA, sudah lupakan diet dulu. Padahal kan programnya diet nih. Oh, harusnya, isoman, ya. waktu isoman ya sudahlah. Demi kesehatan Ya, terus loss. lupakan diet. Iya. Oke, tapi nggak ada ini ya, penurunan nafsu makan ya. Enggak, malah makin naik ya. Malah makin naik makanya. Makanya itu ya karena harus teratur ya. Karena kita kan juga minum vitamin Oke. gitu. Jadi harus diimbangi sama makanan kan. Iya, Karena betul, kalau betul. hanya obat kimia terus kan kita nanti takutnya juga ke ginjalnya. Iya, Iya. malah kenapa-kenapa. Iya, jadi lelas sudah. Oke. Nah, terus setelah COVID nih, setelah isoman, itu hal apa yang pertama dilakukan pas dinyatakan oke sudah boleh ini lepas dari isoman? Jadi kita sangat menantikan hari itu. Oke. Jadi hari Jumat tepatnya, hari Jumat kita kan ditelepon dari puskesmas, ditanya-tanya ini sudah masa berakhir Oke. isolasinya gitu. Ada keluhan? Enggak gitu. Oke, besok langsung ke puskesmas. Kita dibilang boleh ke puskesmas itu bagi kita wah, Udah seneng ya? seneng gitu. Seneng banget gitu kan. Akhirnya kita ke puskesmas, keluarlah ijazah kita. Jadi kita lolos gitu. Oh, ada ininya ya, surat. Ada surat keterangan ada gitu. surat keterangan sehat Oke. yang menyatakan kita memang sudah lolos dari isolasi, sudah dinyatakan sembuh tanpa gejala apapun. Ya. Jadi ada surat, jadi resmi Oh, memang. resmi. Jadi resmi ada surat kesehatan yang menyatakan kita sembuh. Oke. Nah, itu bahagia banget dapat lembaran itu. Kita langsung bersorak-sorak gitu. Udah kita langsung sudah kemana? Kan lama kita Ya, nih nggak nggak ke kemana-mana. pasar gitu kan. Tujuan pertama pasar. Pasar Batu. Pasar Batu. Oke. Jadi kita bisa cari buah, cari sayur yang biasa kan emak-emak ya. Iya, betul. Jadi itu seneng dapat Seneng ya? surat sehat, surat keterangan sembuh itu kita seneng banget gitu. Oke. Mantap. Nah, ini ngomong-ngomong tadi soal pasar nih. Nah, selama isoman itu Mbak Lilis gimana stok ini stok pangannya gimana nih? Stok pangan ada bantuan yang Oke. jelas. Yang bantuan dari orang-orang sekitar. Ya walaupun nggak semua tapi adalah sebagian gitu. Terus ada bantuan juga dari kelurahan. Oh, ada kelurahan juga. Ada dari kelurahan karena kita kan habis isoman itu kan kita langsung dilaporkan ya sama Satgas kan ke kelurahan. Jadi mereka ada bantuan kirim gitu. Terus yang paling bikin kita terharu ada satu yayasan dari saudara kita seberang. Ya memang mereka jiwa kemanusiaannya itu sangat luar biasa. Itu yang bikin saya terharu gitu. Padahal kita harus store KTP kan. Ya. KTP kan pasti ada agama gitu ya. Betul. Tapi mereka tanpa memandang itu mereka kasih bahkan sampai 3 kali. Nah itu yang bikin saya wow gitu. Jadi aksi kemanusiaan di saat pandemi ini
saya akui luar biasa. Keren. Ya. Keren banget gitu. Jadi dari yayasan, ada satu lagi ya juga dari sekolah juga labelnya dari saudara kita seberang. Itu juga ada yang ngasih gitu dalam bentuk sembako ya waktu itu ya, sembako. Oh, Terus gitu. ada aksi juga dari apa sih? Kayak apa desa? Bukan ya? Kelurahan lain. Kelurahan lain ya, Iya. kelurahan lain. Kelurahan yang, lain. Jadi daerah lain, ya di Batu juga sih. Oh. Mereka kayaknya bikin apa? Kelompok aksi peduli isoman. Jadi mereka kayaknya ngumpulkan dari warga-warga sekitar itu sayuran. Oke. Itu ya puji Tuhan ya, memang kita kalau ngambil positifnya dari pandemi ini, jiwa kemanusiaan seseorang itu memang diketuk untuk membantu orang betul. lain. Iya. Betul. Itu yang kadang bikin terharu juga gitu. Dari mana gitu kan kita, dari mana? Dari ini, dari yayasan ini. Hah? Gitu. Hah? Masa sih gitu. Oke. Itu jadi memang ada ya, dan itu dirasakan sama Mbak Lilis sekeluarga, sama Vinka juga. Iya. Oke. Jadi selama pandemi jadi memang sudah di isoman, maksudnya bukan sama pandemi ya. Selama isoman berarti semua aman ya Mbak ya. Semua Aman. tersedia, Puji semua Tuhan. ada. Tuhan. Iya. Itulah kadang ya menyadari kebaikan Tuhan juga ya. Iya. Kami sempat kepikir juga, nah waktu isoman itu kepikiran juga. Nah, Belanjanya ya Allah. Nah, iya, belanjanya gimana gitu. Nanti kita butuh apa-apa gimana gitu. Ya ada orang-orang sekitar. Nanti kalau misalkan butuh apa-apa telepon, nah gitu. Itu kan suatu apa ya, kebaikan Tuhan gitu ya, yang buka jalan buat kita gitu. Ya jadi kadang wah luar biasa ya memang. Oke, Mbak Lilis dan juga Vinka, thank you buat mengisi sesi 1 karena kita harus break sekitar 5 menitan dan kembali ke sesi 2 untuk bicara lebih banyak lagi soal apa yang sudah dirasakan sama Vinka dan Mbak Lilis. Oke, jadi teman-teman itu tadi yang sudah kita dengarkan dari Vinka dan Mbak Lilis selama isoman, selama dinyatakan positif dan banyak hal yang terkait COVID dan pandemi ini selama di sesi 1, dan tentunya kita akan balik lagi di sesi 2 setelah yang satu ini.